Shalom, selamat Jumat Agung untuk kita semua. Dan biarlah hari ini kasih bukan cuma lambangnya hati, tetapi lambangnya itu salib. His scars are healing, his curse are blessing. Atau semua bilurnya adalah kesembuhan bagi kita. Dan dia terkutuk supaya hari ini kita beroleh berkat. Bapak Ibu, Jumat Agung ini sebenarnya adalah puncak dari kekristenan. Kenapa? Karena sejak Tuhan Yesus lahir lewat Natal, satu misi yang Tuhan bawa. Yaitu kita semua boleh sampai dalam penebusan di atas kayu salib. Bapak Ibu, kenapa disalib? Ya, apa artinya salib? Bapak Saudara, banyak kita sering pakai kalung salib ya, anting-anting salib. Di mana-mana ada salib, apa sih artinya salib? Bapak Ibu Saudara, tidak pernah percaya Tuhan Yesus, kita nggak punya kekuatan untuk keluar dari dosa kita. Jadi sebelumnya kalau kita suka marah-marah, kita nggak akan berhenti marah-marah. Karena kita hamba dosa. Kita kalau suka judi, maka kita nggak akan berhenti dari judi. Kita kalau suka perempuan atau laki-laki, suka selingkuh, kita nggak akan bisa berhenti. Kenapa? Karena kita belum punya kuasa salib itu. Kita masih hamba dosa. Ya. Hamba itu ngikuti tuannya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau hari ini kita hamba dosa, kita ngikuti siapa? Tuhan kita dosa. Wah, dosa terus, pembohong tetap pembohong, pencuri tetap pencuri. Gak bisa lepas. Ya. Bapak Ibu, ada orang itu bisa ngomong jujur tapi gak mau. Tetap suka bohong. Ada orang suka nyuri namanya klepto ya kan. Saya mungkin pernah cerita ya. Dalam Sinca beberapa tahun yang lalu saya sama istri saya itu foto di Jatim Park. Ketika kita foto ya pakai baju, ganti baju Chinese gitu. Lalu kita foto-foto keliling, saya naruh tas saya ya. Lalu tiba-tiba ada 3 AI di belakang saya. Dia taruh tasnya di atas tas saya. Saya gak enak ya, kok kenapa ditumpuk tasnya ini, gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, saya keliling foto-foto, mama sama adik saya lagi makan ya. Tengah-tengah makan saya tinggal untuk foto ini. Setelah foto-foto balik, Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Ternyata ketika kameramennya minta HP, ya, buat ngisi fotonya ke HP, saya cari HP saya hilang. Setelah HP saya hilang, saya tanya sama yang jaga ya, mbaknya, mbak kelihatan HP saya. Dia juga HP-nya hilang. Loh kok bisa? Ternyata semua dibawa AI tadi. Kaget kan? Wah, kita langsung cari di mana. Lihat CCTV. Oh ya, CCTV. Tahu Bapak Ibu yang nyuri ini naik apa? Alphard. Yang nyuri itu naik Alphard. 3 orang ini naik Alphard. Lalu saya buka ya HP istri saya cari search ya. HP saya emailnya di mana? Di tengah-tengah kota Batu, di alun-alun Bapak Ibu. Saya sama istri saya ngajak mama saya, cepet-cepet naik mobil Bapak Ibu. Ya, ini dari liburan jadi mode tegang Bapak Ibu. Ingat-ingat HP ini belum diselesai cicilannya Bapak Ibu. Wes hilang. Oh berangkat sampai sana alun-alun ya, alun-alun habis Plaza Batu, lalu titiknya itu di sebelah kiri itu ya, yang ada ketan, ada macam-macam ya Pak. Lalu saya turun, saya cari, saya ingat saya tadi pakai baju kuning semua, ya jadi ternyata 3 ini kuning, ternyata semua banyak orang, mobilnya banyak, bagus-bagus. Ketika saya masuk, saya lihat, satu ibu itu hadapkan HP-nya ke pintu, jadi saya masuk dari belakangnya. Oh, lihat foto-foto tadi di sana, pasti ini. Saya ngomong, ya, permisi, ya Bapak Ibu, maaf tadi HP saya hilang, tapi titiknya itu di sini. Apa mungkin ada di sini? Nah, satu AI itu pakai berdiri, oh alah tak pikir HP ini koncoku di balik. Ya, mas HP koncoy gak tahu yang mana. Loh kita ini walaupun kaya, kita kalau terikat sama dosa, kita pasti pengen terus mencuri. Kita pasti pengen terus korupsi.
Karena itu ikatan dosa. Ternyata dikembalikan HP-nya 2, 1 HP saya, 1 yang jaga counter. Saya kembali, saya kasih HP-nya, nangis dia. Karena dia cuma masih magang. Ya. Kadang kita ini kalau mau terus hidup dalam dosa, bisa, hamba dosa. Tapi sejak kita percaya Tuhan Yesus, Alkitab berkata, kita bukan hamba dosa lagi. Kita hamba kebenaran. Jadi kita punya pilihan. Mau hidup untuk dosa, atau mau hidup untuk Allah. Sekarang kita punya pilihan. Dulu tak punya. Dulu kita hamba dosa. Pikirannya dosa. Hidupnya penuh dosa. Tapi sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita boleh memilih. Hari ini biarlah kita memilih hidup bagi Tuhan. Bagi Kristus. Bagi kebenaran. Untuk kemuliaannya selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terkutuk di atas kayu salib. Membuat kita mampu terpisah dari dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi apakah hidup kita sekarang sudah terpisah dari dosa? Atau kita masih hidup dalam dosa? Bapak Ibu Saudara, khotbah paling gak disukai jemaat itu khotbah apa? Khotbah dosa Pak Ibu. Tapi kalau kita gak pernah ngomong dosa, dunia gak pernah ngomong dosa. Motivasi dunia ngomong gak? Ngomong. Sukses ngomong gak? Ngomong. Tapi satu hal, dosa dan perkenan Allah tidak pernah dibicarakan di sana. Hari ini mimbar Kristen harus tetap bicara tentang dosa dan keselamatan itu. Kita mulai dikelabui dengan kata-kata tidak apa-apalah, biasalah, dosalah, semua laki-laki selingkuh. Ya. Tidak apa-apalah, kerja yang memang gini, tipu sana, tipu sini. Hati-hati ya. Kita lupa, dunia nggak punya salib. Dunia nggak punya salib yang membebaskan mereka dari dosa. Pahami ini Bapak Ibu. Kita nggak sama dengan dunia. Kita nggak sama dengan orang yang tidak percaya. Karena mereka nggak punya salib. Tetapi kita yang punya salib, kita punya pilihan. Mau hidup untuk dosa atau hidup untuk Allah. Kabar baik, Jumat Agung. Hari ini kita boleh menang atas setiap dosa. Ayo Bapak Ibu kita berjuang sampai akhir. Ya, Bapak Ibu, Bapak gereja namanya Agustinus. Ya, double klik ya. Agustinus itu satu kali melayani setelah dia itu bertobat. Jadi dia dulu suka perempuan, ya, suka perempuan nakal, hidupnya nggak karu-karuan. Tetapi satu kali dia bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Tuhan kirim dia ke tempat di mana dia dulu nakal. Ya, Bapak Ibu, ke tempat di mana dia dulu nakal. Jadi dia pulang pelayanan ke sana. Tiba-tiba ada perempuan yang dulu bersama dia waktu nakal. Tanya sama Agustinus, Agustinus, apakah engkau tidak ingat waktu-waktu bersamaku? Tanya perempuan itu. Jawab Agustinus, Agustinus yang dulu sudah mati. Ini adalah Agustinus yang baru. Bapak Saudara, berarti apa? Hari ini kalau kita lagi terikat sama dosa, masa hidupku bisa berubah? Jawabannya apa? Karena salib Kristus, hidup kita bisa berubah. Ada kesempatan bertobat. Agustinus bertobat bukan waktu umurnya masih muda. Tapi dia diubahkan Tuhan. Hidupnya baru. Hari ini mungkin kita jijik sama hidup kita, jijik sama dosa kita. Kita tahu keseriusan dosa kita, apakah Tuhan mau ngampuni? Yes. Lewat salibnya kita boleh terpisah dari dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sering nyanyi ya. Bapak Ibu, kita sering nyanyi lagu hymn sekarang. Kenapa? Karena kita harus jelas. Kita lagi nyanyi itu untuk apa? Mengerti kebenaran Injil. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin lagi diberkati lewat lagu hymn yang kita bawa. Karena kita kembali kepada fokus kita, bukan lagi manusia. Ya, bukan lagi aku senangnya apa. Aku senang lagu ini, kenapa? Menghibur aku. Fokusnya bukan itu. Kita kembali fokus kepada Kristus. Ya. Salah satunya adalah lagu Amazing Grace. Ya. Nah,
John Newton. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Pak saudara, apa artinya lagu ini? John Newton dulu adalah seorang pemimpin kapal budak. Jadi dia suka human trafficking, ya. Ngambil orang-orang Afrika lalu dijual sama dia. Dia teruskan papanya. Jadi dia keturunannya orang human trafficking, dia juga human trafficking. Hidupnya keras. Sampai satu titik ketika dia lagi di atas kapal, badai menghantam kapalnya, dia gelap semua, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia tahu hari itu kemungkinan dia mati. Lalu dia ingat guru sekolah minggunya. Ya, jadi jangan main-main sama guru sekolah minggu. Ya, saya kemarin fellowship, guru sekolah minggu berkata banyak hamba Tuhan itu bisa kembali ke jalurnya gara-gara guru sekolah minggu. Ya, jangan remehkan sekolah minggu. John Newton ingat guru sekolah minggunya, dulu mamanya suka ngajak sekolah minggu. Lalu dia teriak, Tuhan Yesus, kalau engkau memang hidup, engkau memang ada, selamatkan aku dari badai ini. Maka aku akan serahkan hidupku untuk melayani engkau. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Dia doa-doa, tiba-tiba kapalnya itu nabrak di pantai. Di situ dia turun, dia sujud. Tuhan Yesus, engkau benar-benar ada. Lalu dia ciptakan lagu ini kenapa? Karena dia orang jahat, dia ini human trafficking, dia ini juga jual manusia, dosanya berat. Kalau nggak cocok ya pasti dibunuh kan. Dia dulu buta, nggak tahu kebenaran, dia tetap hidup dalam dosa. Tapi satu kali anugerah yang besar, amazing grace, dia boleh kembali ke jalan yang benar. Dia jadi hamba Tuhan. Hari ini kalau kita ini punya dosa yang besar, gak ada yang tahu, mungkin ya Tuhan tahu. Tapi kita merasa jijik sama diri kita sendiri. Amazing grace, lewat salib itu kita diberi anugerah. Kalau kita percaya, kita diampuni. Kita mengaku dosa diampuni, kita percaya, kita boleh bertobat, dibebaskan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua, di sini katakan I was blind. Ya. Bapak Ibu, yang kedua, Tuhan Yesus terkutuk agar kita apa? Kembali ke gembala jiwa. Klik ya. 1 Petrus 2 ayat 25. Kembali ke gembala jiwa. Jadi kita ini seperti apa Bapak Ibu? Kita ini seperti domba yang tersesat. Boleh katakan sama-sama domba yang tersesat. 1, 2, 3. Domba yang tersesat. Tidak punya gembala. Domba kalau nggak punya gembala, itu apa hasilnya? Kita tersesat kenapa? Karena sejak di Taman Eden kita ini karena dosa terpisah dengan Allah. Jadi kalau kita terpisah dengan Allah sama dengan domba yang tersesat manusia itu. Apa efeknya? Karena dosa itu kita terpisah dari Allah. Tersesatlah kita. Klik ya. Karena kutuk manusia tersesat seperti domba kehilangan gembala. Satu efeknya, ketakutan. Ya. Kutuk itu membuat kita takut. Pisah sama Tuhan itu membuat kita takut. Bapak Ibu ketika di Eden, manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Dia takut. Ketika dengar suara langkah Allah, apa yang dia lakukan? Sembunyi. Padahal apa? Padahal apa Bapak Ibu? Saya mau tanya, Bapak Ibu ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus datang, Tuhan datang di Taman Eden. Ya. Saya mau tanya, apakah buah yang banyak itu masih ada? Bapak Ibu, tolong dijawab nih.
Ya, ketika manusia sembunyi itu loh, sembunyi, Tuhan Allah datang, apakah buah di seluruh Taman Eden itu masih ada? Ada nggak? Masih ada. Kelimpahan pangan mereka ini, tapi ketakutan. Semua hewan di situ ada. Mereka nggak kekurangan teman. Tapi mereka ketakutan. Bapak Ibu, siapapun koneksi kita, berapapun uang kita, kalau tanpa Tuhan, kita suka takut. Kita suka takut. Seperti domba yang tersesat. Ketakutan. Ya. Karena itu, salib itu begitu luar biasa. Kenapa? Salib memulihkan hubungan kita dengan Allah. Seperti domba yang tersesat, kembali pulang kepada gembalanya. Dia dipelihara. Ketakutan pun hilang. Bapak Ibu, salib itu kan vertikal dan horizontal ya. Nah, vertikalnya ini apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Lewat Kristus. Tabir itu terbelah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Jadi kalau hari ini kita datang kepada Allah, kita nggak ketakutan lagi. Kita bersekutu seperti gembala dengan domba. Hari ini jangan tersesat lagi. Saat kita percaya Kristus, kita seperti gembala, domba yang datang kepada gembala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, terancam. Kekurangan. Dan buta tanpa tujuan. Kita bahas ya. Selanjutnya, terancam. Bapak Ibu, kalau tanpa gembala, domba itu terancam. Jadi ya, kenapa hari-hari kita ini terancam terus. Takut ini, takut itu, takut ini. Nah, kenapa? Karena kita gak punya gembala. Karena kita gak connect sama Tuhan, terancam terus. Terancam oleh apa? Satu, eksternal. Kalau kita gambarannya domba ya. Eksternal itu apa? Beruang, serigala. Ya, kita gampang dihabisi oleh dosa. Kita gampang dihabisi oleh iblis. Wah, takut luar biasa. Bahkan terancam oleh apa? Oleh diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau domba itu dibiarkan, maka bulunya itu bisa seberat ini. Ya, jadi kalau hari ini kita tanpa gembala, ya, kita tanpa bersekutu dengan Tuhan, bulu kita, beban hidup kita, itu seakan-akan berat. Ya, berat sekali. Kita mikir ini gak mampu, fisik kita gak mampu, uang kita gak mampu, kekuatan kita gak mampu, ya, rencana kita gak mampu, berat. Ya, boleh katakan sama-sama berat, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Berat, mungkin itu pikiran kita. Ya. Hari ini lagi mikir banyak hal ini. Ya. Keluarga kita gak mampu, hubungan kita gak mampu. Ini kita bebankan sama diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Tanpa gembala, domba itu kalau bulunya sudah tebal seperti ini, kepleset, klik ya. Kepleset, dibiarkan 6 jam, mati. Lihat. Manusia tanpa Tuhan, kenapa? Kok hidupnya begitu berat? Oh, berat. Sampai rasanya pengen mati. Pengen bunuh diri. Tapi kalau hari ini kita ingat salib. Hubungan kita dengan gembala itu sudah baik. Hubungan kita dengan Tuhan itu sudah baik. Maka apa? Kita dipulihkan. Kita boleh mendekat kembali kepada gembala. Maka gembala itu apa yang dia lakukan? Satu, dia akan potong semua bulu itu. Sehingga bebannya ringan. Hari ini, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Melalui manusia yang kalah, umat manusia mengalami kematian. Sehingga melalui seorang pemenang di atas salib, kita dibangkitkan untuk hidup. Jadi hubungan kita harusnya putus karena Adam dan Hawa hubungan kita dengan Allah putus. Gembala itu domba itu kehilangan gembala, ketakutan, terancam. Pikirannya berat. Tapi sejak salib
hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus, berdoa, bersekutu. Maka kita semua boleh hidup dan hidup dalam kemenangan. Bapak saudara, betapa bahagianya kita lihat salib ini. Tuhan Yesus terkutuk supaya kita kembali terpelihara. Terakhir ya, buta, domba itu tersesat dan rabun. Apakah hari ini kita hidup tanpa tujuan, Bapak Ibu? Ya, manusia yang tujuannya apa? Ya, ada orang tujuannya kaya, bagus ya, gak ada jeleknya itu. Tapi kadang-kadang orang kaya juga bingung, habis kaya mau ngapain? Ya. Oh punya anak dinikahkan, habis nikah anaknya punya mantu habis gitu apa Pak Ibu? Punya cucu, terus apa? Kita kehilangan tujuan. Maka tanpa Tuhan kita sekarang berputar di roda kehidupan dan tujuannya cuma mati dan sia-sia. Lalu generasi ketiga akan melupakan kita. Generasi ketiga di bawah kita akan lupa siapa nama kita. Ya. Tapi bersama dengan Tuhan kita punya tujuan yang jelas. Ya. Hari kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Kita punya tujuan yang jelas. Hidup ini sekarang kita lakukan. Kita percaya Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Sampai kita menuju hidup yang kekal. Salib membuat hubungan kita kembali pulih dengan Allah dan punya hidup yang kekal. Kristus terkutuk supaya hari ini apa? Satu, kita boleh terpisah dari dosa. Dua, kita digembalakan kembali. Bersekutu kembali dengan Allah dan punya hidup yang kekal. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, His scars are healing. Ya, kita baca dulu. 1 Petrus 2 ayat 24. Poin terakhir kita. 1 Petrus 2 ayat 24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bapak Ibu, kata sembuh itu dalam Yunani ada kata terapeuo. Atau terapi, sembuh pelan-pelan. Ya, apa sih artinya sembuh? Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ada iaomai, artinya sembuh dijadikan utuh secara jasmani dan rohani. Ada kata sozo, diselamatkan. Ada kata dia soso, disembuhkan melalui mungkin obat. Ya. Apa sih yang Tuhan mau lakukan di sini? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, itu apa? Di sini mengatakan iya omai, artinya apa? Artinya sembuh dan jadi utuh. Bapak Ibu, Tuhan itu lewat salib menyembuhkan kita jasmani dan rohani. Jadi kalau kita ngomong oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, diartikan kita disembuhkan jasmani, betul. Disembuhkan rohaninya yang sakit, betul. Disembuhkan jiwanya yang kurang sehat, betul. Karena itu hari ini Tuhan pengen kita utuh. Bapak Ibu, perasaan kurang itu tidak enak. Ya, kadang orang itu kurang jasmaninya sakit. Kurang rohaninya, khawatir, tidak damai. Mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Ada orang cari sesuatu, tapi sesuatu itu gak tahu. Pernahkah Bapak Ibu merasa hampa? Di sini loh, Kristus lewat salib, lewat bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Hari ini Jumat Agung, kasih itu bukan cuma bentuknya hati, tapi bentuknya salib. Dia rela terkutuk, dia rela berdosa, dia rela mati. Sampai hari ini, satu, kita terpisah dari dosa dan hidup oleh kebenaran. Dua, kita kembali kepada gembala jiwa. Hubungan kita dengan Allah pulih. Hari ini kita boleh berseru kepada Allah. Dan yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan utuh. Bila kita mengerti, memahami, dan diberkati. Mari pemain musik WL boleh maju ke depan. Kita mau masuk perjamuan suci.
Hari ini biarlah hidup kita boleh terpisah dari dosa. Dan hidup untuk kebenaran. Karena begitu besar